Yang kami hormati tokoh agama, tokoh di masyarakat. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi. Semoga amal ibadah kita serta hajat dan niat kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terkait bertugas sholat Idul Adha pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. صلى على وصلي سنة العيد الأضحى ركعتين مستقبل القبلة إماما لله. الله أكبر. بسم الله. إن الصلاة والسلام لا شريك وبذلك الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قائما بالعتيب المنبر ولا منبر. قائما بالعتيب المنبر ولا منبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. نحمده سبحانه وتعالى الذي جعل الخليل إبراهيم إماما لنا ولسائر البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث للناس لينقذهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Al-ayah sadaqal azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang sangat banyak, sehingga kita sendiri tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat itu. Karena dalam konteks nikmat, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menghitung, tapi mensyukurinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setia, serta para penerus dakwahnya hingga hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, seluruh umat Islam sedunia merayakan hari raya kurban. Sehari sebelumnya, yaitu 9 Zulhijjah 1443 Hijriah, jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Berkumpul di Arafah dengan memakai kain ihram sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keistimewaan antara satu bangsa dengan bangsa lain kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini juga kita kembali diingatkan pada kisah seorang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah uji kecintaannya
antara cintanya kepada keluarga, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar, dan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi dari segalanya. Hal ini membuat kita, bahkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus mengambil pelajaran darinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Quran surat An-Muntaha ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik baginya pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada 4 pelajaran yang harus kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pelajaran pertama yang harus kita ambil yaitu kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam kitab Anbiya, Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya, tiba-tiba memerintahkan kepada istrinya, yaitu Siti Hajar, untuk mempersiapkan perjalanan yang panjang. Pada saat Nabi Ismail masih bayi, Ibrahim melaksanakan perjalanan dengan menunggang kuda menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rerumputan, sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab, kemudian menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, pepohonan, tidak ada makanan, minuman. Tempat ini menunjukkan tidak ada kehidupan di dalamnya. Di tempat itu beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata beliau meninggalkan istri dan anaknya di tempat itu. Tentu saja Siti Hajar terperangah, diperlakukan demikian. Dia membututi suaminya dari belakang sambil bertanya, "Ya Ibrahim, hendak pergi kemanakah engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada sesuatu apapun?" Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya. Beliau terus saja berjalan. Siti Hajar mengulangi pertanyaan lagi, tetapi Ibrahim tetap membisu. Akhirnya Siti Hajar paham bahwa suaminya pergi bukan kemauannya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian dia bertanya, "Apakah Allah memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami?" Ibrahim menjawab, "Benar." Kemudian istri yang solihah dan beriman itu berkata, "Kami tidak tersia-siakan selagi Allah bersama kami. Dialah yang telah memerintahkan engkau pergi." Kemudian Ibrahim terus berjalan meninggalkan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Id yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwa selagi mereka bersama Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang menyengsarakannya, tidak ada yang mencelakakannya, dan tidak ada yang melukainya. Bila kita melihat banyaknya manusia yang berprestasi dalam kehidupan ini, atau banyaknya manusia sengsara, bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnuudzon, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal nikmat yang Allah berikan lebih banyak dari siksanya. Manusia wajib berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun keadaannya. Allah akan berbuat kepada hambanya sesuai prasangkanya. Jika hambanya berprasangka baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keputusan yang baik untuknya. Jika hamba itu berburuk sangka, maka berarti dia telah menghendaki keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Id yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran kedua yang kita ambil yaitu
kita harus mencari rezeki yang halal. Setelah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangan, Siti Hajar yang menyusui Ismail mulai merasa kehausan. Panas matahari saat itu menyengat sehingga membantu mengeringkan tenggorokan. Air yang dibawa habis, air susunya pun kering. Keduanya menjadi kehausan. Pada waktu bersamaan, makanannya pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran membayangi Siti Hajar. Ismail mulai menangis karena kehausan. Kemudian sang ibu meninggalkan Ismail sendirian untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil, dia sampai ke Bukit Sofa dan naik ke bukit itu. Ditaruhnya 2 telapak tangan di kening untuk melindungi pandangan matanya dari sinar matahari. Kemudian menengok ke kanan dan ke kiri untuk mencari sumur, namun tidak ada. Kemudian dia turun lagi dari Bukit Sofa dan berlari-lari kecil sampai Bukit Marwah. Dia naik ke bukit itu, tidak menemukan sesuatu yang dibutuhkan. Siti Hajar turun dari Bukit Marwah untuk menengok bayinya. Dia mendapat Ismail alaihissalam terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali naik ke Bukit Sofa, kemudian ke Bukit Marwah. Siti Hajar berlari bolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ada rahasia yang jarang dikupas dari kejadian ini, yaitu kesungguhan Siti Hajar dalam mencari air. Dikeluarkannya segala tenaganya bolak-balik dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah dengan berlari kecil. Walaupun tidak mendapatkan air, dia terus berusaha walaupun akhirnya air itu ada di dekat anaknya. Ini memberikan pelajaran kepada kita untuk bersungguh-sungguh menjemput rezeki yang dengan mengeluarkannya dengan segala kemampuan yang kita miliki. Karena kita diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma melihat hasil, tetapi juga usaha dan tenaga yang kita keluarkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang ketiga yang kita ambil yaitu kita harus berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim tertambat kuat pada putranya. Tidak mengherankan karena Ismail hadir di kala usia Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua. Itulah sebabnya beliau sangat mencintai putranya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala hendak menguji kecintaan Ibrahim dengan ujian yang besar disebabkan cintanya itu. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, maka tatkala anak itu sudah balik, Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni adbahuka fanzur madza tara. Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah pendapatmu. Ismail alaihissalam menjawab, qala ya abati al tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Renungkanlah bentuk ujian yang telah Allah berikan kepada beliau. Bagaimana kira-kira perasaan Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Pergulatan seperti apa yang berkecamuk di dalam batinnya? Salah besar jika ada yang mengira tidak ada pergulatan pada diri Ibrahim alaihissalam. Tidak mungkin ujian sebesar ini terbebas dari pergulatan batin. Ibrahim berpikir, mengapa? Tetapi Ibrahim membuang jauh-jauh pikiran itu. Bukan Ibrahim namanya jikalau beliau mempertanyakan kepada Allah, mengapa atau karena apa? Karena orang yang mencintai tidak akan bertanya mengapa. Ibrahim hanya berpikir tentang putranya, apa yang harus beliau katakan pada anaknya saat beliau hendak membaringkan di atas tanah untuk disembelih.
Ibrahim alaihissalam mengambil jalan terbaik, yaitu berkata dengan jujur dan dengan lemah lembut kepada putranya ketimbang menyembelih dengan paksa. Lihatlah kepasrahan dan pengorbanan Ismail dan ayahnya. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berlomba-lomba untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang dikorbankan diri Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sadarkah kita bahwa saat ini kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayah tentang makna pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal segala kehidupan? Kurban dalam bahasa Arab berarti mendekatkan diri. Dalam fikih dikenal dengan istilah udhiyah. Sebagian ulama mengistilahkan an-nahar, sebagaimana yang dimaksud dalam Quran surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang keempat yang perlu kita ambil yaitu mendidik keluarga. Nabi Ismail alaihissalam tidak akan menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapat didikan dari ibunya. Dan Siti Hajar tidak akan menjadi seorang penyabar jika tidak dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan sabar jika tidak dididikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya. Seorang anak dalam perkembangannya membutuhkan proses yang panjang, maka peran orang tua dalam membentuk perilaku yang berakhlak mulia sangat dibutuhkan. Perhatian sempurna kepada anak semenjak masa mengandung, melahirkan, hingga sampai masa kewajiban ini diberikan di pundak orang tua. Itu berdasarkan agama dan hukum masyarakat. Karena seseorang yang tidak mau memperhatikan pendidikan anak dianggap orang yang mengkhianati amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang tua tentang perlakuan mereka kepada anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan isi khutbah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran tentang kisah pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, sehingga kita dalam menjalani hidup ini selalu berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita semua bisa selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wan nahana 'anit tafarruqil wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الذين سلكوا على سبيل الهدى والتقوى اما بعد
فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Khususan jamaah Masjid Al-Islam, Allahumma jarata wa haramika wa makatil mukarramah wa bi idnillah wa bi rizkillah wa bi syafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.